Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga Sobat Ngulik berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Nah, kembali lagi di Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Ferdi, dan rekan aku, Hamsa. Oke Sobat Ngulik, seperti biasa nih, di malam minggu ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru banget dan inspiratif nih. Gimana nih Kak Salsa? Kira-kira kita kedatangan narasumber siapa nih kali ini? Nah, jadi Ferdi dan Sobat Ngulik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang multi-talented banget nih, yaitu ada Bang Pedro dan juga Kak Irma. Bang Pedro dan Kak Irma ini merupakan mahasiswa manajemen 55 yang juga jago banget nge-MC. Mungkin kita sapa dulu nih narasumber kece kita. Halo Bang Pedro. Halo Bang Pedro. Halo Kak Irma. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo semua. semua. Sharing bareng kita dan Sobat Ngulik. Oke, untuk kabar ya, aku duluan ya Irma ya. Izin duluan ya Irma ya. Oke, untuk kabarnya Alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah baik ya, seperti yang teman-teman lihat. Sekarang kita Alhamdulillah keadaannya baik dan sehat. Ya, sekarang semester 7 ya, semester tingkat akhir gitu ya teman-teman. Mungkin ya sehat, gak sehat ya tetap sehat karena kita online juga kayak gitu sih. Kalau dari Irma gimana Irma? Alhamdulillah aku juga sehat ya, dalam kondisi prima dan tentunya sangat semangat Bang Pedro buat malam minggu kali ini dihabisin sama Sobat Ngulik semua. Wih, mantep banget nih. Mantap banget. Oke, terima kasih Kak Pedro, Kak Irma atas opening yang wow banget. Waduh, udah semangat banget nih Kak. Nah, oke, mungkin Sobat Ngulik udah nggak sabar dan excited banget nih Kak buat dengerin obrolan kita malam ini dengan Kak Pedro dan Kak Irma tentang public speaking nih tentunya. Langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama tentunya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak dari educational background, kegiatan yang saat ini sedang dilakukan, dan sedikit personal life. Mungkin Kak. Mulai dari Kak Irma dulu, ladies first Kak. Oke, ladies first ya. Ya, Oke, halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Mungkin bagi Sobat Ngulik yang udah ngikutin Ngopi Podcast dari awal, mungkin udah nggak asing sama muka aku. Tapi bagi Sobat Ngulik yang baru gabung bersama kita, kenalin aku Irma Sri, aku manajemen IPB Angkatan 55. Sebelumnya juga aku udah pernah bergabung dengan Comet dan juga Future Stars. Di Comet aku masuk ke dalam Direktorat Production Operation and Business. Kemudian di tahun berikutnya aku bergabung sama Future Stars di bidang Broadcasting and Branding. Dan saat ini, seperti yang sudah dikasih tahu Pedro sebelumnya, kalau aku adalah mahasiswa semester 7 atau mahasiswa tingkat akhir yang lagi dilema sama tugas akhir. Dan kesibukan akhir-akhir ini aku lagi aktif ikut lomba ya, khususnya itu di bidang seni dan di bidang-bidang lainnya. Dan yang lagi ongoing itu adalah lomba Creative Arts. Dan kebetulan Alhamdulillah kelompok aku masuk final dan kemungkinan final akan di akhir bulan nanti. Dan bagi kalian yang mungkin tertarik untuk lihat video kita bisa cek channel YouTube aku, Irma Sri. Maaf ya, numpang promosi. Sama sekarang juga juga sekarang lagi sibuk untuk persiapan magang sih, lagi cari-cari magang. Dan untuk ke depan sih ada sebuah event yang pengen aku ikutin di tahun depan gitu ya. Untuk sekarang sih masih secret gitu ya, biar nanti jadi surprise aja. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Yang pengen tahu info menarik atau info lebih jauhnya tentang aku bisa follow IG aku di _irma_syafitri. Thank you. Wah, itu ya, bisa di-follow tuh Instagramnya tuh Sobat Ngulik, Kak Irma Syafitri. Oke, selanjutnya ke Kak Pedro. Mangga Kak, silakan. Oke, teman-teman ya. Oke, semoga semua sahabat ngulik yang nyaksa ini dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Pedro, angkatan sama-sama Irma ya, manajemen angkatan 55, dan sekarang memang masuk tingkat akhir semester 7. Kalau berbicara tentang riwayat mungkin ya, riwayat perjalanan karir aku di IPB ceritanya ya. Nah, jadi dulu waktu PPKO itu aku ikut namanya organisasi bidang keagamaan gitu.
Dan aku ikut namanya UKM Century, di situ aku jadi staff finance and accounting. Setelah itu naik tahta aku menjadi manajer public relation, waktu itu di Century juga di tahun berikutnya. Dan waktu di tahun berikutnya itu aku juga jadi staff public relation di Center of Management ya, teman-teman mungkin tahu ya, himpunan tercinta kita, itu staff public relation. Dan saat ini aku jadi direktur dari public relation itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk berbicara tentang public speaking, alhamdulillah kemarin aku masuk ya, salah satu peserta di 50 besar kelas lanjutan Siberkreasi Public Speaking Siberkreasi Batch 2. Itu aku masuk di 50 besar, di mana pesertanya itu ada 3.000 peserta, dan alhamdulillah aku kepilih untuk jadi masuk 50 besar. Dan alhamdulillahnya lagi, aku masuk ke dalam masterclass, di mana masterclass itu hanya 10 orang dari 50 besar itu. Aku masuk di masterclass itu, ini acaranya diadain sama Kominfo, Siberkreasi, sama Foundation, kayak gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah juga kemarin di bulan lalu ya, di bulan September aku dapat juara 3 lomba public speaking, elevator pitch and business di Center of Management, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita masuk ke materi selanjutnya aja kali ya, karena kalau dilanjutin ini gak beres-beres ceritanya gitu ya Irma ya. Bener banget, Fen. Oke, dibalikin lagi deh ke sama Ferdi. Wah, mantap banget nih Bang. Tadi udah disebutin spill-spill juga. Mungkin bisa ya sekalian kayak Kak Irma tadi di-spill Instagramnya juga nih sekalian. Oke, spill Instagram. Mungkin buat apa ya? Buat keep in touch kita ya, bareng-bareng ya. Kita boleh banget ini langsung di-follow aja Instagram aku, @fedroagusti_c, kayak gitu ya. Yang nggak follow ini kebangetan sih. Kalian karena yang nonton ini wajib banget untuk follow kita berdua gitu ya. Siap. Benar. Nah, buat next question-nya nih, kakak-kakak ini kan jago banget nih di bidang seni dan public speaking. Kalau boleh tahu, gimana sih Kak cerita perjalanan kakak selama menekuni bidang ini tuh? Boleh nih dari Bang Fedro dulu. Oke. Ini aku bercerita jadi kayak mendongeng ya nanti ya teman-teman ya. Oke, mau cerita dulu. Biar happy semua kan. Oke, mau cerita dulu. Jadi dulu aku SMA-nya itu di salah satu SMA di Sumatera Barat, SMA Negeri 110 Kota Singkarak. Mungkin orang-orang nggak bakal banyak tahu ya tentang SMA ini, karena mungkin SMA-nya cuma ternama di kabupaten waktu itu kan. SMA tertua di kabupaten aku, Kabupaten Solok. Nah, untuk berbicara tentang perjalanan karir aku di public speaking, memang anaknya seperti ini teman-teman ya. Anaknya tuh suka show off, kayak gitu, suka tampil di depan umum, kayak gitu. Dulu SD tuh ikut lomba puisi, kayak gitu. SMP juga puisi, dan SMA-nya juga masih ikut lomba puisi. Nah, berawal dari puisi, aku tertarik dengan yang namanya syarahan waktu itu. Nah, aku juga sempat menekuni bidang musabaqah tilawatil Quran, MTQ, dan aku beralih profesi jadi syarahan waktu itu, musabaqah syarahul Qurannya. Nah, di syarahan itu kalau teman-teman tahu, ada namanya kayak lombanya itu ada yang penceramahnya, ada yang sari tilawah dan juga tilawahnya. Dan aku bagian penceramahnya. Nah, sejak aku jadi bagian penceramah ini, aku mulai banyak belajar tentang namanya intonasi, aksentuasi, artikulasi, dan sebagainya macamnya. Di situ aku mulai belajar, dan dari situ mungkin awal mula aku menerjuni dunia public speaking ini, gitu teman-teman. Nah, sampai akhirnya mungkin PPKU ya, PPKU. Jadi cerita nih ya, semoga kalian gak ngantuk ya dengerin cerita aku kayak gitu. Nah, kalau di PPKU itu kalian pasti alamin yang namanya MPKMB ya teman-teman ya. Masa perkenalan kampus mahasiswa baru MPKMB IPB. Mungkin yang teman-teman sobat ngulik yang nggak anak IPB mungkin ini aku for your information juga ya teman-teman semuanya. Jadi kita ada namanya ospek untuk IPB itu namanya MPKMB. Nah, di MPKMB itu pertama banget kita masuk ya. Itu pertama banget itu tuh kayak welcoming gitu, welcoming anak-anak asrama masuk tuh di JWW. Pandangan tertuju aku adalah kepada seorang MC. Ada MC pakai baju adat di tengah-tengah panggung megah MPKMB, pakai baju adat kayak ngomong assalamualaikum, kayak wah gila keren banget itu MC gitu. Itu first impression aku ngelihat MC di IPB waktu itu. Nah, nggak kerasa aku nyeletuk gitu teman-teman. Suatu saat tahun depan aku harus jadi dia gitu. Aku ngomong gitu teman-teman, kayak tekad aja dalam diri kayak gitu. Aku ingin menerjuni dunia public speaking ini dan terutama di bidang MC. Nah, sampai akhirnya aku ada acara magang itu di mana di situ ada organisasi keagamaan, aku ikutan magang. Di situ tuh aku mencoba untuk menerima tawaran coba jadi MC di acara ini kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu
setelah ikut di acara belakang itu respon dari seluruh peserta itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ngasih vibe positif buat aku sendiri, kayak wah kamu bagus di MC gini-gini kayak gitu. Sampai akhirnya aku di notice SR, teman-teman. Kalau mungkin yang tahu asrama itu ada namanya senior resident, kakak pembimbing lah kita di asrama ya kayak gitu. Nah, KSR ini kayak notice aku, Pedro, kakak denger-dengar kamu ini, ya udah akhirnya aku diajak untuk jadi MC acara sosialisasi gedung. Setelah itu berlanjut teman-teman, disuruh untuk MC acara pentas Arjuna, dan sampai habis itu di notice lagi sama lebih atasnya ikut namanya acara Kikigaki Indonesia, acara sosialisasi tentang bahasa Jepang gitu waktu itu. Dan sampai akhirnya puncaknya itu di PPKO itu aku ikut yang namanya acara Passion 3.0. Nah, mungkin tahu ya teman-teman yang yang sekarang di bawah angkatan aku ya, Passion 3.0. Dan itu tuh kayak gerbang aku banget untuk bisa jadi seorang MC sampai sekarang, teman-teman. Karena sejak itu aku banyak dikenal orang-orang, karena sejak itu juga aku bisa menimbulkan personal branding aku sendiri bahwa Pedro adalah seorang MC gitu. Gitu teman-teman. Nah, sejak itu berlanjut dan akhirnya sampai di puncak aku jadi MC opening Gebiar Nusantara 2019 seperti itu, teman-teman. Dan memang kalau ini kan ceritanya yang baik-baiknya ya teman-teman ya, tapi seiring dari perjalanan aku itu ya tidak sesekali aku juga mengalami namanya keterpurukan. Aku ditolak sayembara, aku tidak diterima di sayembara ini, ditolak yang sayembara ini, tidak lolos dan sebagainya macamnya. Tapi ketidaklolosan aku tuh aku jadi motivasi, berarti aku perlu ada evaluasi dan juga perbaikan kayak gitu teman-teman. Makanya jadi dari keterpurukan aku banyak belajar sampai akhirnya aku terus belajar, karena kita sekarang aku bukan sebagai expert ya di seni bercerita ya, karena kita juga sama-sama pembelajar, dan ini istilahnya aku cuma sharing pengalaman aku kayak gitu. Itu mungkin perjalanan aku, karena kalau diterusin banget ini gak beres-beres ceritanya teman-teman ya kayak gitu. Jadi gitu bikin novel ya Pedro. Iya, jadi novel gitu ya Irma ya. Gitu Salsa. Wah, keren banget tuh ceritanya. Jadi kayak cerita bertahun-tahun ya, Bang? Iya, bertahun-tahun. Ya bener. Oke, boleh nih lanjut nih buat story-nya Kak Irma kayak gimana? Oke, kalau kisah perjalanan aku ini cukup panjang ya dan cukup berliku-liku jalannya ya karena kesana kemari gitu. Jadi awalnya itu aku sebenarnya terjun di bidang tilawah gitu ya, nggak jauh beda sih sama Pedro, hampir mirip-mirip sama Pedro. Dan kita juga berasal dari satu daerah yang sama, jadi kita hampir punya basic yang sama juga. Jadi aku kan belajar tilawah waktu pertama kali umur 9 tahun, terus 1 tahun belajar dasar, terus diikutin lomba-lomba, terus akhirnya mulai bisa menampakkan potensi lainnya gitu kan. Jadi aku gak sengaja waktu itu ikutan lomba pidato. Nah, pertama kali aku lomba pidato, aku ternyata bisa meraih gitu. Terus dari orang tua aku sendiri kayaknya ngelihat di dalam aku ini ada potensi untuk mengembangkan kemampuan ini lebih jauh lagi gitu. Akhirnya aku didatengin guru nih khusus untuk vokal untuk di bidang berpidato gitulah. Guru aku itu akhirnya aku bisa meraih prestasi di bidang pidato dan itu berlanjut sampai kuliah masih ada gitu. Dan selain aku aktif di tilawah maupun di bidang pidato, jadi aku mulai eksplor kemampuan aku lagi, karena emang dasar aku adalah vokal, jadi aku bisa masuk ke bagian puisi, terus vokal, gitu. Terus aku juga mulai merambah dunia voice over, gitu. Dan waktu aku SMP juga kemampuan aku ini di-appreciate banget sih sama sekolah waktu itu. Dan pertama kali itu aku menampakkan kemampuan vokal aku ini jadi sebagai seorang yang masuk SMA, dan aku juga diberi kepercayaan sama sekolah buat jadi MC di salah satu event sekolah yang cukup besar. Tapi sayangnya waktu di SMA aku kurang di support gitu sih untuk di bidang puisi gitu, karena mungkin koneksinya kurang sih sama guru-guru. Akhirnya aku nggak begitu mengembangkan kemampuan puisi aku di SMA. Waktu aku di kuliah, sebenarnya di SMA aku jarang banget nge-MC, tapi cuma sekali-sekali doang karena kurang koneksi. Di kuliah, aku mulai berniat nih, sama kayak Pedro waktu di MPKMB itu aku bener-bener kayak amazed banget ngelihat para MC MPKMB di GWW waktu itu. Terus
aku juga punya niatan nih kayak Pedro. Kayaknya keren banget deh kalau aku bisa nge-MC di atas panggung sebesar itu dan serame itu. Akhirnya waktu itu secara nggak sengaja aku jadi MC kecil-kecilan lah buat acara kecil-kecilan di asrama IPB waktu itu. Dan salah satu senior resident juga ngenotis aku, kayaknya aku punya bakat buat MC katanya gitu. Padahal aku nggak pernah coba MC sama sekali selama kuliah waktu itu. Terus akhirnya karena ini mendekati akhir masa asrama gitu, jadi ada seleksi pemilihan MC untuk farewell party asrama. Nah, di situ aku ketemu sama semua saingan yang udah expert banget deh di bidang MC ini, udah melalang buana kemanapun mereka nge-MC, sedangkan aku belum punya pengalaman sama sekali waktu itu di kuliah, bener-bener zong banget sih, belum ada pengalaman. Tapi karena aku pengen coba dan sangat berniat untuk bisa tampil di farewell party asrama BPKU, akhirnya aku coba tuh, karena disaranin sama SR waktu itu. Dan akhirnya aku terpilih gitu kan. Terus akhirnya aku bisa membuktikan diri bahwa meskipun aku belum punya banyak pengalaman seperti pesaing-pesaing lainnya, tapi aku bisa menunjukkan performa yang baik seperti mereka dengan cara tampil sebagai MC di acara farewell party di GWW waktu itu yang dihadiri sama rektor dan seluruh jajarannya. Mungkin sampai sekarang aku juga mengembangkan kemampuan di bidang lainnya seperti baca puisi sih yang lagi akhir-akhir ini aku dalami, dan alhamdulillahnya juga karena konsistennya aku berkarya di juri juga untuk di berbagai event, bahkan yang pernah kemarin ini baru aku jadi juri FKH Indonesia gitu. Mungkin dari aku cukup sekian. Wah, dengerin perjalanan kakak-kakak, Kak Pedro, Kak Irma nih, aku jadi amazed, terinspirasi banget loh. Jadi, keren banget Kak, mantap. Terus ada satu kata-kata nih yang dari Kak Pedro tadi, kayak intinya jangan pernah merasa kalau diri kita tuh expert ya Kak, bener nggak Kak? Jangan pernah merasa kita jadi expert, teruslah belajar. Nah, itu mungkin bisa jadi pesan untuk sobat ngulik semua yang nonton podcast ini. Nah, lalu nih Kak, by the way, aku mau cerita nih. Aku kan baru pertama kali nge-host di acara ini Kak. Yang mana tuh bidang public speaking dan seni itu membutuhkan kepercayaan diri. Boleh dong Kak, sharing gimana sih biar kita pede tampil di depan publik gitu Kak. Karena kan bisa aja nih seseorang yang udah pro, sudah jago di bidang itu, tapi masih belum pede gitu kan untuk show off. Mungkin boleh dari Kak Pedro dulu, silakan. Oke. Ini bicara tentang pede ya, percaya diri teman-teman. Kalau aku sendiri sebenarnya banyak cara ya teman-teman untuk mengatasi rasa pede itu sendiri. Jadi dulu aku juga ada kelas itu, di kelas yang itu public speaking-nya. Irma juga ikutan ya kelas public speaking berkreasi itu. Ya, benar. Di situ tuh memang ada cara-cara untuk kita cara mengatasi pede itu sendiri. Dan sebenarnya teman-teman yang bisa mengatasi percaya diri itu adalah kita sendiri. Karena cara mengatasi percaya diri Pedro itu berbeda dengan cara mengatasi cara pasti ada dong kalau kita grogi gitu kan teman-teman. Pasti mungkin dalam suatu acara dari dipungkiri semua orang grogi itu adalah hal yang wajar teman-teman. Jadi bagaimana cara kita untuk percaya diri itu tuh berada di tangan kita masing-masing sebenarnya. Nah, dilihat-lihat juga makin banyak banget, maupun dia profesional, mau dia MC sudah papan atas, yang grogi itu adalah hal yang wajar. Nah, aku gimana caranya nanamin percaya diri, semuanya nggak bakal bisa kita coba kalau kita nggak mau berani mencoba gitu teman-teman. Ya kan, betul. Jadi gini, aku pengen nih jadi MC, tapi aku nggak punya action, aku nggak punya aksi untuk bisa jadi itu, nggak bisa itu diraih teman-teman. Jadi kayak, ya udah deh, aku ada kemampuan, aku diem-diem aja. Itu nggak bakal bisa tereksplor lebih lagi. Karena aku pribadi gini, wah ada sayembara ini, aku harus coba. Meskipun saingan aku pasti saingan aku bakalan lebih dari aku gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu aku mencoba, dari situ aku banyak belajar. Meskipun dari kegagalan tadi di sayembara itu kan ada juri ya teman-teman.
ada juri yang mengapa kita di situ, ada pasti masukan-masukan. Kamu itu kurangnya di sini. Kamu itu harus ekspor lebih ini. Cara berbicara kamu seperti ini. Kamu harus seperti ini. Nah, dari situ aku banyak belajar. Nah, cara mengatasi rasa grogi itu adalah kita sendiri. Kalau aku nih ya, aku lagi grogi nih. Misal aku mau nge-MC nih, MC online maupun offline itu. Kalau MC online ataupun offline, aku tuh selalu pakai parfum. Jadi dengan aku cium parfum aku, berarti aku ngerasa aku pede aja gitu. Biar sama satu lagi, aku pede dengan adanya tepuk tangan. Tepuk tangan. Gitu teman-teman. Itu cara aku buat menimbulkan rasa pede aku di panggung gitu ya. Jadi kalau aku sebelum tampil, aku nggak pede, aku pakai parfum banyak-banyak. Yang penting aku kayak menghirup aroma parfum aku itu tuh aku ngerasa pede gitu teman-teman. Nah, kalau di panggung itu aku gimana caranya supaya penonton itu tepuk tangan, teman-teman. Dengan penonton tepuk tangan itu menambah rasa percaya diri aku, gitu teman-teman. Nah, itu dari aku, dan mungkin dari Irma mungkin berbeda lagi gitu teman-teman. Nah, mungkin banyak orang-orang di luar sana mungkin yang mungkin bisa dibilang baru terjun di bidang public speaking dan juga MC mungkin tentunya, maupun itu puisi. Aku juga dulu anak puisi sama kayak Irma. Mau di bidang syarahan, ceramah, pidato, itu semua aku juga sama kayak Irma. Nah, itu tuh punya yang butuh namanya keberanian. Nah, teman-teman, itu bisa dilatih, teman-teman. Kayak kita coba aja dulu. Ya mungkin awalnya gemeteran gitu. Gemeteran, kayak gitu. Nah, besok-besoknya lagi dicoba, gemeterannya nggak segemeteran yang awal, gemeterannya dikit, gitu. Sampai terbiasa. Nah, semuanya itu cuma bercerita tentang waktu. Sering banget kita ikut ini, ikut itu, ikut ini, dan sebagainya macamnya, dan seiring berjalannya waktu itu rasa percaya diri itu muncul. Nah, jadi semuanya nggak bisa terjawab kalau kalian nggak mencoba. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, intinya kita harus selalu mencoba dan mencoba gitu ya, Kak. Oke, sekarang selanjutnya ke Kak Irma nih, Kak. Boleh dong di-share gitu. Oke, mungkin aku sharing aja ya, gimana sih bisa tampil pede di depan publik. Oke, untuk orang yang nggak terbiasa tampil di depan publik, itu latihan awalnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya nih, kayak bertanya saat pelajaran, atau menanggapi pertanyaan di kelas, atau misalnya nanti kalau ada volunteer ketika diminta menyampaikan pendapat, kita tuh bisa mengajukan diri. Nah, dari situ, nanti setidaknya nih, ada sedikit bertambah rasa kepedean kita, dan kita akan mencoba untuk speak up di event yang lebih besar lagi. Kadang nih ya, Sobat Ngulik, aku sendiri juga masih suka grogi gitu tahu untuk beberapa event yang aku ikutin, malah ngomong di kelas pun aku juga suka tremor sendiri, cuma aku nggak ngeliatin itu di depan kamera, dan aku berusaha setenang mungkin mendamaikan diri aku dulu, kemudian aku menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan dengan tenang, yang penting jangan terburu-buru. Mungkin kalau cara aku ya, biar pede untuk show off itu, biasanya aku ngomong ke diri sendiri. Ayo maju sekarang, coba sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi sih mau tampil? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Lebih baik gagal di kesempatan ini daripada nyesel karena nggak ambil kesempatan ini dan hasilnya nggak tahu kayak apa karena kamu nggak pernah coba itu gitu. Dan kamu pasti akan meratapi hal itu berkepanjangan terus-terusan gitu. Dan yang pasti lagi nih, Sobat Ngulik, biar kamu pede, kamu juga harus sering latihan nih sebelum hari H. Apapun itu, apapun yang kamu ikuti, jadi MC atau lomba pidato atau apapun, presentasi ataupun itu, kamu harus latihan sebelum hari H. Sebanyak-banyak mungkin. Latihan di depan cermin, ngelatih mimik dan ekspresi kamu, karena di cermin itu pasti kelihatan kan gimana sih muka kita tegangnya saat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan kita juga bisa melatih seperti apa raut wajah yang harus kita tampilkan di depan publik. Nah, agar kamu lebih termotivasi lagi untuk show off, kita juga bisa beri apresiasi untuk diri kita sendiri ketika sudah selesai melewati satu event yang menurut kita itu merupakan perkembangan yang bagus untuk menambah rasa pede kita sendiri. Itu sih kalau dari aku. Wah, bisa kita note nih teman-teman. So, kayak dari Bang Pedro tadi kan ya, apa-apa tuh harus dimulai dari diri sendiri dulu. Terus jangan lupa nih actionnya dari Kak Irma ada tambahan kalau misalkan kita tuh bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, kayak presentasi depan kelas contohnya. Nah, itu kan bisa nambah skill kita juga tuh ya. Nah, boleh diceritain lagi nih Kak, suka duka dalam menjalani bidang itu apa aja tuh?
Boleh nih dari Bang Pedro dulu. Oke. Suka duka ya. Bicara tentang sukanya, suka dulu kali ya, sebelum duka ya gitu ya. Kita bahas yang senang-senang dulu kali ya. Nah, senang-senangnya itu yang pertama aku nambah relasi, teman-teman. Jadi dengan aku nge-MC, aku pasti ketemu dengan panitia-panitia di situ. Aku kenal lagi banyak panitia kayak gitu. Aku beranjak ke acara ini, aku beda lagi nih panitianya. Nah, seiring berjalannya waktu aku nambah relasi dan mungkin cukup dikenal gitu. Aku bukan bilang aku terkenal ya, aku cukup dikenal gitu ya. Cukup dikenal dengan orang-orang sekitar kayak gitu. Nah, bukti aku cukup dikenal mungkin banyak orang yang mempercayain acaranya untuk dibawain MC-nya sama aku. Dan juga aku beberapa kali sering nih MC bareng sama Irma, partneran tuh sama Irma kayak gitu ya. Kayak gitu. Irma lagi kosong nggak? Ayo kita MC ini, acara ini kita ditawarin gini-gini kayak gitu. Karena aku dan Irma juga sering partneran gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu untuk yang sukanya. Yang selanjutnya sukanya itu aku tuh ada kepuasan tersendiri teman-teman abis nge-MC itu. Aku bisa mandu acara, bisa menyuksesin acara orang, aku bisa menjalani acara dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Itu ada kepuasan tersendiri buat aku kayak, wah, aku membantu orang lain menyukseskan acaranya. Karena kan kita juga tim peng-create acara ya. Kalau di Center of Management mungkin teman-teman tahu, pasti kita belajar ke cara nge-create acara kayak gitu. Dan di Future Stars juga nih kan banyak gitu acara-acara yang gimana kita nge-create acara itu kayak gitu. Nah, di situ aku kayak menyukseskan acara tuh kayak ada kepuasan tersendiri aja. Nah, sukanya lagi tuh apa ya? Ada benefit untuk aku. Entah itu dalam bentuk money, uang, ataupun mungkin ada benefit-benefit lain. Mungkin aku dapat bingkisan kayak gitu. Ini sebenarnya ini bukan patokan sih. Ini bonus, teman-teman. Bonus karena aku apa ya? Mungkin rasa bentuk terima kasih orang gitu. Sama ibarat dengan artis, teman-teman. Ibarat artis kan kalau lagi menampilkan penampilannya kayak gitu ya dibayar ya kayak gitu. Nah, itu ada benefit apa ya namanya? Bonus lah istilahnya. Karena yang di sini aku dapetin dari sejak aku nge-MC, skill aku terasah. Aku bisa bisa critical thinking-nya juga terasah gitu. Gimana caranya mensiasati kalau ada kendala di acara ini kayak gitu. Ada problem di suatu acara ini, kita harus bisa mensiasati dengan seperti ini kayak gitu. Nah, gimana cara kita untuk mengkelabui penonton untuk memberitahukan bahwasanya tidak ada kendala apa-apa, biarkan itu hanya MC dan panitia yang mengetahui kayak gitu. Dan di situ terasa tuh kemampuan-kemampuan kecil-kecil seperti itu. Nah, untuk dukanya apa ya? Sebenarnya aku untuk bicara tentang duka jadi MC nggak ada sebenarnya. Karena aku enjoy dengan hal ini. Kalau senang dengan bidang itu pasti kita senang dong untuk menjalaninnya kayak gitu. Kalau untuk bicara tentang dukanya apa ya? Dukanya online sih. Aku nggak bisa ngerasain euforia secara langsung kayak gitu. Kalau tepuk tangannya virtual gitu teman-teman. Tapi aku selalu kalau aku nge-MC, aku selalu minta tepuk tangannya emang tepuk tangan orang-orangnya bukan yang virtualnya gitu. Mari tepuk tangan secara virtual gitu kata aku teman-teman. Jadi tepuk tangannya memang karena itu penyemangat aku, reaksian orang-orang ngelihat penampilan aku kayak gitu. Itu sih dukanya. Kalau duka yang lain ya duka ditolak sayembara misalnya itu oke, tapi tadi jadi pembelajaran buat aku. Karena aku seneng dengan bidang ini, jadi aku nggak punya banyak duka, teman-teman. Jadi lebih banyak sukanya kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku, Salsa. Oke, makasih banyak nih Bang Pedro. Boleh kita langsung ke Kak Irma nih. Kayak gimana nih Kak Irma? Oke, kalau dari aku suka dukanya sih pastinya banyak banget. Kalau untuk sukanya pasti ya bisa meraih prestasi yang membanggakan ya dan menambah kualitas diri juga. Terus bisa dikenal banyak orang sama kayak Pedro, nambah relasi juga. Ya apalagi dengan aku kan lagi menekuni bidang puisi gini ya. Jadi dengan aku menekuni bidang ini beberapa kali kan aku udah kasih tahu juga diundang jadi juri di event luar fakultas sampai ke tingkat nasional. Kalau dukanya banyak juga sih. Apalagi kalau misalnya nih aku gagal di sebuah event yang aku ikutin gitu. Wah, itu mah patah hatinya luar biasa banget sih gitu ya kalau bagi aku gitu. Apalagi kan kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, menyisikan waktu, terus persiapannya, prepare-nya itu banyak banget dan tiba-tiba kita tahu hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan itu sih salah satu dukanya. Apalagi kalau
aku kan di bidang baca puisi ini aku harus ngelatih vokal, mimik, emosi gitu. Pokoknya segala macamnya itu banyak banget yang dilatih. Dan aku juga punya cerita nih, mungkin aku pengen share sedikit sama Sobat Ngulik. Jadi waktu itu aku ikut lomba pidato tingkat SMA seprovinsi, dan yang berhasil juara 1 itu bakal dikirim ke nasional. Waktu itu aku kelas 3 SMA, dan aku tuh pengen banget bisa tembus ke nasional. Pengen banget waktu itu. Karena itu kesempatan terakhir aku di masa sekolah, menurut aku waktu itu. Nah, waktu itu di Pemda aku, pemerintah daerah aku, akan memberi reward studi banding ke siswa yang bisa berprestasi ke tingkat nasional, studi banding ke Malaysia, Singapura. Nah, karena itu aku punya motivasi yang kuat banget harus bisa juara 1 di event ini gitu. Dan hasilnya adalah aku meraih juara 2 waktu itu dengan selisih poin yang dikit banget dari juara 1. Dan kegagalan itu aku ratapi hampir 1 semester. Aku sampai menyayangkan diri aku, kenapa sih kok nggak bisa berhasil, nggak tembus gitu. Jadi kan hilang gitu kesempatan aku buat studi banding ke Malaysia, Singapura. Tapi aku niatin lagi bahwa di lain kesempatan aku bakal rebut juara 1 itu di event yang lebih besar lagi gitu. Dan Allah itu maha baik dan membanggakan dari itu. Dan mungkin kalau emang tahun itu aku belum berhasil untuk pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura untuk studi banding, semoga tahun depannya atau kapanpun itu kesempatan itu datang, semoga aku bisa keluar negeri juga. Itu sih. Amin. Oke, Kak Fedro Irma, mungkin tadi udah cerita tentang suka duka ya Kak, tentang dunia per-MC-an yang pernah dijalani gitu. Nah, sekarang nih Kak, sebagai manusia kan kita pernah mengalami yang namanya titik jenuh ketika hidup ya Kak. Nah, buat Kak Pedro dan Kak Irma, pernah nggak sih Kak mengalami titik jenuh terus-terusan gitu Kak, ketika menjadi MC atau menjalani bidang lainnya Kak gitu? Kalau untuk seni misalkan nih, kehabisan ide. Nah, itu gimana Kakak menghadapi tersebut gitu Kak? Mungkin dari Kak Pedro dulu. Oke, kalau titik jenuh itu menurut aku hal yang wajar, tapi kalau berlarut-larut itu hal yang salah ya teman-teman ya. Jadi aku rasa memang titik jenuh itu setiap orang pasti ada, pasti kita ngerasa titik capek. Aduh capek banget hari ini gitu. Tapi ya capeknya jangan berlarut gitu teman-teman. Nah, aku mensiasati gitu sih. Kalau aku lagi jenuh, aku cari mungkin waktu-waktu untuk bisa aku healing gitu teman-teman. Mungkin kayak aku refreshing sendiri, mungkin yang cewek-cewek skincarean ataupun mungkin jalan-jalan kayak gitu kan, kayak gitu sebenarnya. Nah, itu sih untuk mengatasinya. Tapi untuk dalam bidang MC, aku pernah dirasa titik jenuhnya waktu itu, waktu latihan. Jadi latihan itu kan nggak sekali 2 kali ya, untuk performa yang baik, kita pasti punya latihan yang berkali-kali gitu, teman-teman. Waktu itu latihan sampai jam 2 pagi, kayak gitu. Ya, namanya, kalau kalian nggak tahu-tahu aja, kalau ada artis ya, itu tuh artis tuh latihannya nggak, pasti ada yang namanya gladi. Kalau lagi offline itu ada gladi ya teman-teman. Kalau gladi itu nggak mungkin diambil di jam kuliah. Kalau sekarang mungkin bisa nyambi karena online kan bisa nyambi gitu ya. Nah tapi kalau lagi offline itu kan harus bisa time manajemennya kayak gitu. Aku pernah sehari itu tuh ada 3 acara teman-teman, 3 acara sehari. Kayak ngatisinnya tuh memang gimana ya? Awalnya aku udah nerima acara ini di jam yang ini. Ada selisih itu antara 3 jam. Ternyata ini kita mendesak kayak gini-gini, akhirnya nerima waktu itu sehari 3 acara teman-teman, pagi, siang sampai malam gitu teman-teman. Nah jenuhnya di sisi lain aku profesional teman-teman, ya aku ingin menunjukkan versi terbaik aku menjadi seorang MC yang profesional kayak gitu. Nah jenuhnya mungkin kalau lagi capek gitu, capeknya. Tapi di sisi lain aku karena aku MC itu senang suatu kebahagiaan, jadi aku menjalani itu dengan baik gitu teman-teman. Kalau untuk pidato, teman-teman, waktu itu aku jadi syarahan, itu tuh ngafal teks. Karena kan kita tampil syarahan, Irma mungkin tahu ya, MS kita tampilnya 20 menit, teman-teman. Itu waktu ngafalnya itu teksnya bisa berlembar-lembar untuk 20 menit. Apalagi untuk memahami materinya, kayak gitu. Dan kita tampil 20 menit, itu tidak istirahat. 20 menit memang bukan ngoceh sih, berdakwah lah, bukan ngoceh, berdakwah gitu teman-teman kan. Dari awal sampai habis itu pidato,
itu nggak berhenti. Mungkin berhentinya tuh waktu si Sari tilawah lagi berbicara ngomong, atau mungkin lagi ada tilawahnya, sesi tilawahnya kayak gitu. Itu tuh cuman paling 2 menitan kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Dari situ tuh memang terlatih teman-teman gimana cara untuk ngelatih intonasi supaya nggak ngos-ngosan, latihan nafas, latihan vokal. Tapi jenuhnya aku itu bahagia dan berefek sampai sekarang. Karena dulu udah ditekan gimana cara ngelatih itu semua, sekarang terbiasa. Itu bisa semuanya karena biasa. Dan sekarang aku nge-MC nggak pernah jenuh lagi. Ya, aku nge-MC senang gitu, teman-teman. Senang aja gitu aku kalau nge-MC kayak gitu sih kalau aku. Jenuhnya bisa diatasi mungkin aku dengan healing gitu, teman-teman, jalan-jalan, atau ngobrol sama teman, cerita-cerita, dan sebagainya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Wah, kalau dari Kak Pedro nih, jenuhnya nih bisa jadi yang positif gitu ya, Kak. Jadi kan vibes-nya positif tuh. Mungkin itu bisa dicontoh oleh kepada semua sobat ngulik yang nonton nih. Lalu Kak Irma nih, versi Kak Irma gimana nih Kak? Mangga. Oke, kalau dari aku jenuh itu pasti ada sih, pasti pernah sih gitu. Misal capek nge-MC mulu karena mumet gitu sama urusan kuliah juga gitu kan, atau capek ikutan lomba terus karena persiapannya yang ribet parah waktu itu. Jadi biasanya kalau aku tuh untuk cari inspirasi itu pengennya yang nggak disengaja gitu. Jadi aku nemuin inspirasi itu dengan melakukan hal-hal yang aku senangi gitu. Misalnya kayak nonton atau ngedrakor mungkin kan bagi ciwi-ciwi. Atau mana tahu dari film-film yang kita tonton itu secara nggak sengaja kita bisa menemukan ide baru gitu. Atau aku biasanya juga kalau jenuh suka nyari makan keluar sambil liatin lingkungan sekitar. Aku bawa motor sendiri, terus keliling-keliling, terus aku ngeliatin orang-orang sekitar, dan dari berkeliling-keliling itu bisa mengubah mood aku dan menambah tingkat happy-an aku untuk kembali ke rutinitas aku. Kadang dari kegiatan yang aku senangi itu memang memunculkan sebuah ide gitu. Pokoknya sih kalau aku lebih ke memperbaiki mood dulu, jadi lebih baik dan lebih happy gitu. Jadi pas dihadapin sama kerjaan itu lagi, suasana hati itu udah senang dan bisa berdialog kembali ke diri sendiri untuk menyelesaikan project yang lagi dijalanin. Paling aku gitu sih, lebih ke memperbaiki mood aku dengan melakukan hal-hal yang aku senangi. Mungkin kayak gitu, Ferdi. Oke, makasih banyak nih Kak Irma. Oh ya, iya sih ya, pasti kita normal kalau kita ngalamin yang namanya jenuh, tapi ingat juga kita tuh harus bisa healing yang penting tipsnya tuh dari Bang Pedro sama Kak Irma. Nah, terus ada nggak sih Kak tips dan trik nih untuk kita yang tertarik di bidang seni dan public speaking, seperti puisi, nyanyi, voice over, tilawah, dan juga MC, agar kita bisa lebih mendalami itu Kak? Boleh nih dari Bang Pedro dulu. Oh, tips dan trik ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri dari MC tuh aku banyak belajar banget dari expert-expertnya kayak teman-teman MC yang udah di atas atau mungkin kakak-kakak tingkat kayak gitu kan, kakak tingkat di MC kita kan ada ya gitu ya, ada angkatan 54 yang mungkin juga udah sering melalang buana kayak gitu, ada angkatan 53 juga, mungkin ketemu-temu MC profesional, dan itu semuanya itu ya kalau tips dan trik itu tuh nggak ada tips and trik tersendiri dari aku ya teman-teman. Di samping itu ada olah vokal. Kalau mungkin masuk ke materi nanti ya ada olah vokal, ada olah pernafasan juga di situ. Di situ kan juga ada gimana caranya berekspresi, gimana cara ngelatih body language kamu kayak gitu. Para language dan sebagainya macamnya kayak gitu. Nah, dari kalau untuk aku sendiri latihan intonasi, aku latihannya tuh di depan kaca, teman-teman. Kalau untuk latihan ekspresi. Jadi mungkin, halo Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini aku tuh ngomong depan kaca sendiri kayak gitu, mungkin seperti itu. Ataupun mungkin selamat datang di acara kayak gitu. Aku ngomong di depan kaca ataupun mungkin di depan ini kamera gitu, kamera selfie kayak gitu kan. Nah, itu tips. Kalau tips dari aku tipsnya mungkin kita sering-sering latihan. Apa sih tips dan triknya? Aku nggak punya tips dan trik yang terkhusus gitu, karena semuanya ngalir aja bagi aku tuh. Ngalir aja dunia ini tuh. Dunia public speaking dan per-MC ini tuh ngalir aja. Tipsnya mungkin teman-teman wajib banget untuk olah vokal. Kalau olah vokal tips itu. Triknya, trik-trik khususnya nggak ada teman-teman. Rajin-rajin aja mencoba. Latih ekspresi kamu, latih intonasi kamu, artikulasi dan sebagainya macamnya. Sering-sering baca mungkin, ataupun mungkin ada lagi
sering-sering nonton ataupun mungkin melihat MC-MC lain gitu. Jadi kalau lagi ada acara, aku tuh selalu perhatiin. Aku sering banget ikut acara orang-orang. Aku lihat tuh, oh MC ini kayak gini. Satu lagi MC yang ini kayak gini, kayak gitu. Nah, di situ tuh aku ngelihat, wah ini ada hal positif yang bisa aku ambil. Aku ikut acara-acara itu, jadi aku memperhatikan MC-nya teman-teman. Di samping juga ada materinya. Kalau lagi ada kelas-kelas public speaking gitu, aku ngelihat banget kayak, wah ternyata ini ada masukan-masukan seperti ini, dan aku amalkan teman-teman. Nah, dilihat di situ kayaknya, wah ini oke. Nah, teman-teman, satu lagi tips dan trik untuk jadi MC itu harus punya uniqueness. Ada apa ya? Personal branding, dan mungkin apa ya, kalau kita lagi antri nih teman-teman, lagi ngelamar kerja, seluruhnya adalah mahasiswa fresh graduate gitu teman-teman. Ini ibarat ya, aku mencontohkan dengan ibarat ya. Ini lagi ngantri untuk lowongan kerja, semuanya tuh punya IPK sama, dan kita punya skill public speaking yang bagus di antara semuanya. Jadi kita nggak ikut di antrian yang panjang, kita ikut di antrian yang khusus teman-teman. Nah, di situ mungkin apa ya, tips dan kalian harus bisa cari, ini tuh gue, yang membedakan gue dengan orang-orang lain. Ini tuh aku, ini tuh saya gitu teman-teman. Jadi punya personal branding dan juga uniqueness tersendiri yang membuat kita beda dengan orang lain. Entah itu cara berbahasa kamu, entah itu cara membawakan acaranya kamu, entah itu cara kamu berintonasi dan sebagainya macamnya kayak gitu. Kalau lagi denger ini, wah ini Irma. Kalau lagi denger ini, wah ini Salsa. Nah, itu kamu berarti sudah menimbulkan uniqueness. Kayak gitu teman-teman. Kalau lagi denger ini Irma apa Pedro ya? Berarti itu belum ada uniqueness-nya kayak gitu teman-teman. Nah, itu sih untuk aku tips dan trik untuk semua pemula ataupun yang mau mencoba-coba dunia ini supaya kecanduan juga. Halnya adalah coba terus. Jangan takut gagal. Karena kita punya banyak resiko gagal dan kita harus manfaatin itu teman-teman. Kayak gitu. Tips khusus, trik khusus aku nggak punya karena ya aku semuanya ngalir aja kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, jadi dari Bang Pedro kita harus punya uniqueness dan personal branding sendiri ya. Terus jangan lupa untuk coba terus-terusan nih, biar kita melatih juga. Nah, kalau dari Kak Irma, mungkin kayak gimana Kak tips and triknya? Oke, mungkin tadi dari Pedro yang udah jelasin sebelumnya itu udah mencakup semua banget ya. Mungkin kalau dari aku, tips dan triknya yang paling pertama banget sih untuk di bidang seni atau voice over, kalian itu harus cari referensi sebanyak-banyaknya. Kemudian pelajari dan lihat gaya pembawaan setiap orang, sama yang kayak disebutin Pedro tadi. Terus tentukan gaya seperti apa yang cocok di diri kamu. Mungkin cara Pedro nge-MC belum tentu cocok sama cara aku nge-MC, contohnya gitu. Tapi bukan berarti dengan kita mencari referensi itu kita harus 100% vlog kayak dia. Kita itu bisa mengambil beberapa kelebihan yang bisa kita latih untuk diri sendiri. Jadi kayak sistem ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Dan pastinya juga untuk beberapa bidang yang lain pun seperti puisi, voice over, tilawah, MC, kita juga perlu latihan vokal dan ekspresi, apalagi untuk yang tampil di depan umum gitu ya. Terus kalau untuk VO, kalau aku sendiri, saran aku sih coba kita challenge diri kita sendiri. Misal, contoh kita cari iklan Spotify atau iklan Google, terus kita ikutin tuh kira-kira semirip apa sih kedengarannya kita sama yang aslinya. Dan pastinya untuk mengetes sejauh mana ini kemampuan perkembangan kita ini, kita itu bisa join ke lomba-lomba yang berkaitan sama bidang yang kita tekuni saat ini. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari peserta lainnya yang bagus daripada kita untuk kita ambil juga nih sedikit kelebihannya kita pelajari. Kemudian kelebihan peserta-peserta itu kita jadikan perbaikan untuk diri kita ke depannya. Kalau aku sih gitu, Salsa. Wah, kalau dari Kak Irma ini bisa kita ambil pesan ya Sobat Ngulik bahwa kita harus pintar-pintar dalam ATM, amati, tiru, modifikasi, Kak. Bener ya, Kak? Ya, benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kak. Kan kadang seseorang itu nggak tahu aku pandainya di mana sih? Aku pinter di sini apa enggak sih? Nah, itu ada case seperti itu lah. Bagaimana sih cara buat orang lain gitu yang belum mengetahui kepandaiannya, buat kita tahu cara buat kita mengasah bakat gitu kan, bakat dan minat, terus
yang pada intinya ntar kita bisa menemukan jati diri kita. Itu gimana ya Kak caranya? Mungkin dari Kak Fedri dulu silakan. Oke, teman-teman. Sebenarnya untuk aku dapat tahu ya jati diri aku, sebenarnya ini bukan jati diri kayak gitu ya teman-teman. Gimana ya berbahasanya ya? Kayak gitu teman-teman. Apa ya? Nih, kalau lagi aku tuh suka bidang public speaking kayak gitu. Aku suka berbicara. Aku suka bercerita. Aku suka untuk tampil di depan umum. Dan aku melihat di satu sisi MC kayaknya ini gue banget kayak gitu. Ini aku banget kayak gitu. Nah, lihat MC itu kayaknya enak aja gitu, bisa bawain acara kayak gitu. Nah, caranya menemukan jati diri kamu tuh ya kamu sendiri yang tahu. Mungkin Salsa hobi ngedit-ngedit, ya coba editor, ngedesain-desain mungkin kayak gitu. Atau berbau-bau hal dengan keuangan kayak gitu. Ataupun mungkin dari si Ferdi tahu mungkin lagi suka banget nih nulis-nulis, ciptain puisi. Nah, itu semuanya kita yang bisa tahu jati diri kita kayak gitu, teman-teman. Nah, di situ aku ngelihat bahwasanya MC ini kayaknya aku banget kayak gitu, teman. Kayak ngelihat bawain acara tuh aku suka gitu, teman-teman. Pokoknya yang hal-hal berbau dengan vokal kecuali nyanyi. Aku nyanyi bisa tapi cuma pas-pasan gitu, teman-teman. Nyanyi bisa. Tapi mungkin aku nggak sebagus Irma kalau nyanyi mungkin ya. Irma kan suaranya juga bagus ya gitu kan. Kayak gitu. Aku suka hal yang berbau dengan vokal kayak gitu karena aku nggak jago di bidang olahraga. Kalau olahraga aku cuma suka volley, teman-teman. Sepak bola aku nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang suka dengan dance hobinya kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi diri kita tuh muncul dengan seiring berjalan dengan hal yang kita sukai. Aku suka nih dance, ya berarti aku bisa jadi dancer kayak gitu. Aku suka nih membawakan acara, aku suka nih dunia public speaking, mungkin aku bisa jadi presenter. Aku suka nih untuk jadi presentator waktu dari kuliah kayak gitu. Aku juga suka baca pidato, aku juga suka berpuisi kayak gitu. Nah, itu semua jadi diri kita yang tahu. Gimana cara kita untuk orang-orang tahu bahwasanya ini loh keahlian aku. Kalau aku tuh caranya cuma satu. Kalau aku lagi nge-MC, aku selalu ngajak teman-teman aku. Ayo guys, gini teman-teman semuanya datang ya, nanti aku nge-MC loh di acara ini. Jangan lupa storyin aku kayak gitu. Aku selalu banget kayak gitu. Itu mungkin cara salah satu aku biar orang-orang tahu kalau aku bisa nge-MC gitu, teman-teman. Kan banyak ya orang-orang yang nggak tahu keahlian aku. Karena aku suka banget ini, kalau kalian storyin aku di acara apapun itu, pasti aku repost, dan aku sangat mengapresiasi itu. Dan itu sudah membantu aku menciptakan personal branding yang aku miliki di Instagram. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi diri itu tuh berawal dari apa yang kalian sukai. Itu sih kalau dari aku. Oke, Kak Fedro. Jadi diri itu bisa kita lihat dari linear dengan apa yang kita suka dan apa ya. Selanjutnya kita harus menunjukkan pada orang lain kemampuan kita sampai orang lain tuh tahu kalau ini keahlian kita dan orang lain tahu gitu ya Kak. Oke, selanjutnya ke Kak Irma nih Kak. Kayaknya tadi Kak Pedro sempat sepil nih, pinter nyanyi dan lain-lain gitu. Boleh nih di-share Kak? Oke, Ferdi. Kalau dari aku ya, untuk menemukan bakat dan minat itu, saran aku sih coba segala hal, apapun itu. Terlepas kamu bisa atau enggaknya. Terlepas dari kamu itu introvert atau extrovert gitu. Kalau dari tes MBTI yang pernah aku ikutin, aku itu hasilnya extrovert. Tapi kadang aku merasa aku itu extrovert yang introvert gitu. Jadi kadang itu aku merasa malu gitu buat interaksi sama orang. Kadang juga merasa malu buat show up gitu di momen-momen tertentu. Tapi kalau aku sih ya, emang lebih banyak ke berdialog sih sama diri sendiri. Kemudian menghadapi rasa takut itu sama rasa malu aku itu dengan diri aku sendiri gitu. Apa sih yang kamu takutin gitu? Kamu malu dikatain orang, kamu takut dianggap alay, atau kamu takut dijudge orang. Semua pikiran itu pernah aku rasain, tapi kalau aku pikir-pikir lagi, semua hal itu yang menjadi pikiran aku tuh emang proses yang harus dijalanin demi menemukan jati diri aku yang sebenarnya. Ada yang orang yang head kita dengan karya kita. Biasa, karena kita nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita. Dan pikiran-pikiran negatif itu kadang dalam pikiran kita itu emang hanya terjadi dalam pikiran gitu. Padahal faktanya orang lain
mungkin nggak terlalu menggubris apa yang kita lakuin gitu. Kadang mereka nggak peduli dan hanya berkomentar saat itu juga. Jadi jangan sampai komentar-komentar mereka yang hanya berlaku saat itu malah menjadi beban pikiran bagi kita di keberlangsungan untuk karya-karya kita berikutnya. Dan so go ahead and find your talent gitu. Jangan gara-gara tanggapan orang lain kita jadi malu buat coba hal yang baru. Itu sih kalau aku. Coba segala hal apapun itu. Oke nih, udah mantep-mantep banget kan? Nah, ada last question banget nih Kak dari kita. Apakah ada pesan-pesan untuk Sobat Ngulik yang sedang mencari jati diri, minat dan bakatnya, atau mungkin untuk Sobat Ngulik yang sedang berusaha fokus terhadap apa yang menjadi minatnya? Boleh nih dari Kak Irma dulu. Oke. Mungkin kalau apa ya, close statement dari aku gitu ya. Jangan terlalu mengkhawatirkan tanggapan orang lain tentang apa yang sedang kita coba lakuin atau sedang kita create gitu. Karena itu akan menghambat kamu untuk mencapai tujuan kamu, menemukan bakat dan minat kamu. Misalnya kalau ada orang yang komentarin kamu ini punya dua opsi. Pertama, dengarkan mereka dan terpengaruh dengan komentar mereka. Kedua, kamu dengarkan mereka dan anggap itu cuma angin lewat doang. Pilihan itu ada di tangan kamu. Jadi terserah bagaimana kamu menanggapi komentar-komentar mereka. Kemudian, saran dan pesan dari aku, teruslah untuk mencoba dan berkarya. Ambil semua kesempatan yang ada di depan kamu. Gagal dan jatuh itu akan selalu terjadi sepanjang karir kamu. So, selagi muda, habiskanlah jatah gagalmu. Karena jatah kesuksesanmu akan menunggu kamu di depannya. Itu sih dari aku. Mungkin dari Pedro nih, luar biasa lagi closing statement-nya. Aduh, sebenarnya tadi Irma tuh sudah mencakup banget teman-teman ya. Aku ini sampai tepuk tangan loh dengar dari closing statement dari Irma. Jadi aku harus ngomong apa lagi ya? Jadi mikir gitu tahu aku harus ngomong apa lagi ya dengan supaya mengimbangi closing statement dari Irma. Nah, sebenarnya teman-teman tadi yang diomongin Irma tuh bener banget. Kalian sebagai pencoba banyak banget. Tadi aku juga udah sempat singgung ya. Kita punya banyak kesempatan untuk gagal. Jadi manfaatin tuh gagalnya kita harus dihabisin teman-teman di saat muda ini. Gitu. Jadi kalau gagal sekali, ya udah it's okay. Gagal 2 kali, gagal lagi aja terus sampai nanti ketemu yang namanya sukses. Nah, mungkin 7 kali gagal berbanding dengan 1 kali sukses yang memang benar-benar sukses gitu teman-teman. Daripada sukses di awal, suksesnya sedikit, habis itu gagalnya langsung, aduh nggak mau lagi gitu. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai untuk penghambat kamu gitu teman-teman ya. Nah, kalau dari aku sendiri untuk kalian yang lagi mencari jati diri, explore terus kemampuan yang kamu punya. Explore aja terus, entah itu di bidang apapun, mau di bidang public speaking kayak aku dan Irma, mungkin kayak gitu, ataupun mungkin bidang vokal juga dari Irma itu ada puisi dan teman-temannya. Terus aja explore. Amati, tiru, dan modifikasi seperti yang kata Irma tadi, gitu teman-teman. Jangan ragu untuk mencoba dan manfaatkan jatah gagal kamu itu. Karena yang akan ngerti diri kamu sendiri adalah kamu, itu teman-teman. Yang bakal tahu kemampuan kamu adalah kamu. Yang bakal bisa menghargai diri kamu adalah kamu. Jadi jangan pernah berharap untuk orang lain bisa menghargai kamu dengan apa yang kamu punya. Karena yang bisa buat kita bahagia adalah kita sendiri. Yang bisa menentukan gimana perasaan kita adalah kita sendiri. Yang bisa menentukan kesuksesan kita juga berada di tangan kita sendiri. Ini bukan maksud aku untuk mengegoiskan diri, tapi belajarlah untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Cari jati diri sebaik-baiknya, cari jati diri kamu dimanapun itu, dan eksplor terus kemampuan kamu. Kamu bisa jadi yang kamu mau. Seperti itu. Yeay. Wah, jadi gitu ya, Sobat Ngulik. Perlu di-note nih pesan dari Bang Pedro dan juga Kak Irma untuk kalian Sobat Ngulik. Wah, tapi nggak kerasa nih, udah lumayan lama kita berbincang dengan kedua narasumber, dan ilmu yang diberikan oleh Bang Pedro dan Kak Irma sudah banyak banget nih. Terima kasih banyak buat Bang Pedro dan Kak Irma atas sharingnya tentang public speaking malam ini bersama kita berdua, dan juga Sobat Ngulik. Jangan lupa untuk terus nonton Ngopi Podcast selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Center of Management dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify. Aku, Salsa, dan rekan aku, Ferdi, pamit undur diri. Bye-bye. See you guys. bye. Bye-bye. Sobat Ngulik.
kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!